Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Khalifatul Jana dengan NIM S1 Channel 22186. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dalam linguistik dalam cabang morfologi. Morfologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk kata dan bagaimana kata itu terbentuk. Nah, dalam kajian ini terdapat beberapa istilah dasar seperti morf, morfem, dan alomorf. Morf sendiri adalah bentuk yang belum pasti nih statusnya sebagai morfem karena belum diketahui fungsi dan maknanya secara jelas. Dan morf ini dianggap sebagai bentuk bunyi yang masih mentah. Contohnya bunyi i pada kata kenai yang masih belum memiliki makna khusus. Selanjutnya ada morfem sendiri, yaitu satuan bahasa terkecil yang sudah memiliki makna. Morfem sendiri ini dibagi lagi menjadi dua, ada morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas ini contohnya seperti kata air, batu, dan jalan. Nah, morfem terikat sendiri ini seperti ber, meng, ke, ter, an, dan kan, di mana morfem ini butuh diikatkan lagi kepada kata dasar. Misalnya kata berbaur berasal dari morfem ber dan morfem baur, di mana berfungsi untuk membentuk suatu makna nih untuk melakukan suatu kegiatan. Sedangkan alomorf sendiri adalah variasi bentuk dari satu morfem yang muncul karena adanya aturan fonologis atau lingkungan kata. Misalnya morfem ber memiliki beberapa alomorf seperti ber pada kata bermain, ber pada kata beserta, dan bel pada kata belajar. Ketiganya kan memiliki fungsi yang sama ya, tapi bentuknya aja yang berubah sesuai dengan kebutuhan lingkungan kata tersebut. Selain memahami morf, morfem, dan alomorf, kita juga perlu mengenali konsep kata. Karena kata sendiri merupakan satuan bahasa yang paling sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kata sendiri adalah satuan bahasa yang terbentuk dari satu atau lebih morfem dan memiliki fungsi serta makna yang jelas di dalam kalimat. Dalam proses pembentukan kata sendiri terdapat beberapa mekanisme seperti afiksasi, pengimbuhan, reduplikasi, pengulangan, dan pemajemukan, penggabungan dua kata atau lebih. Dalam proses afiksasi seperti men, ber, di, ke, dan kan diletakkan pada morfem dasar untuk membentuk suatu makna baru. Misalnya dari kata memasak, dari men dan ditambahkan kata masak atau kata kerja, atau berjalan dari morfem ber dan kata jalan. Nah, pada reduplikasi sendiri, kata ulang seluruhnya atau sebagian untuk membentuk makna tertentu seperti buku-buku, lari-lari, atau sayur mayur. Sedangkan pada pemajemukan sendiri, terdapat dua kata dasar nih yang digabungkan sehingga membentuk suatu arti yang berbeda dari kata asalnya. Misalnya rumah yang artinya maknanya masih umum, kemudian ditambah kata sakit menjadi rumah sakit. Nah, maknanya kan pun berubah menjadi tempat untuk orang berobat. Adapun kambing hitam atau meja hijau. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, contoh kasus sederhana yang dapat kita lihat pada kalimat seperti dia menulis laporan dengan cepat. Nah, kata menulis ini berasal dari gabungan morfem men dan kata dasar kerja tulis serta sufiks kan. Sehingga secara morfologis terbentuk kata kerja yang memiliki makna melakukan suatu tindakan menulis. Pemahaman tentang kata dan proses pembentukan ini sangat penting agar kita mampu melihat bagaimana bahasa berkembang, berubah, dan menghasilkan makna baru dengan menguasai konsep-konsep dasar ini. Dan kita dapat memahami struktur bahasa Indonesia dengan lebih baik. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.